Oke teman-teman, pada kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk menulis sebuah artikel berdasarkan kaidah SEO. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu SEO ya. SEO ini merupakan singkatan dari Search Engine Optimization. Nah, fungsinya adalah proses mengoptimalkan situs web untuk mendapatkan peringkat lebih tinggi di hasil pencarian mesin pencari seperti Google. Tujuan utama SEO adalah untuk meningkatkan visibilitas situs web sehingga dapat mendatangkan lebih banyak traffic organik yang berkualitas. Jadi, kalau misalnya kalian menulis berdasarkan kaidah SEO, secara otomatis kalau misalnya ada yang mengunjungi situs website kalian, artinya orang tersebut memang sudah benar-benar target pasar kalian. Nah, di sini untuk manfaat dari SEO itu sebenarnya ada banyak sekali. Kita coba kategorikan ke kategori bisnis ya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan visibilitas online. Dengan peringkat yang lebih tinggi di hasil pencarian, situs web Anda lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Kemudian yang kedua, mendatangkan traffic organik yang berkualitas. Traffic organik adalah pengunjung yang datang ke situs web Anda melalui hasil pencarian alami, bukan melalui iklan berbayar. Pengunjung ini cenderung lebih tertarik dan relevan dengan konten atau produk yang Anda tawarkan. Dan di sini contoh SEO dalam bentuk gambar. Misalnya, saya mencari sebuah kata kunci adalah ide bio bahasa Inggris estetik. Nah, maka akan muncul nih gambar-gambarnya. Nah, ini contoh SEO dalam bentuk gambar. Beda halnya kalau misalnya kalian melakukan pencarian dan nanti akan muncul beberapa tulisan nih. Nah, tulisan yang paling pertama itu sudah masuk ke dalam kategori kaidah SEO seperti itu. Nah, di sini saya akan coba untuk menjabarkan dan juga mempraktikkan bagaimana caranya untuk menulis artikel menggunakan WordPress ya. Di sini saya menggunakan WordPress. Sebelumnya juga saya sudah pernah praktik menggunakan Blogspot dan di sini saya akan coba praktik menggunakan WordPress. Silahkan kalian login ke akun WordPress kalian masing-masing terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi di sini saya sudah login menggunakan akun WordPress saya. Kemudian langkah yang pertama, silakan kalian masuk ke dalam menu plugin terlebih dahulu yang berada di sini. Nanti akan ada tombol plugin berada di sebelah kiri. Kemudian silakan kalian install plugin yang bernama RankMath ya teman-teman. Kita tunggu prosesnya. Kita ketik aja di sini tambahkan plugin baru ya. Kita klik tambahkan plugin baru. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, silakan kalian ketik nama pluginnya adalah RankMath. Ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, sampai muncul tampilan berikut ini, silakan kalian pilih RankMath SEO, AI SEO Tools to dominate SEO rankings. Dan untuk instalasinya sudah 3 juta instalasi aktif. Nah, silakan kalian klik install sekarang ya. Karena di sini saya sudah install, silakan nanti kalian bisa langsung klik tombol aktifkan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita install plugin RankMath kita, langkah selanjutnya adalah silakan kalian masuk ke menu post. Kemudian silahkan kalian klik menu namanya tambahkan post baru ya. Kalian klik kiri. Kemudian kita tunggu sejenak ya teman-teman. Nah, maka akan muncul seperti berikut ini halaman postnya. Kemudian di sini akan muncul nih, saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, ini fungsi dari plugin RankMath kita. Jadi, di sini ada tulisan SEO dan di sini ada ukuran volumenya dari total misalnya 100 ya. Saat ini kita masih 0 dari 100. Kalau misalnya nanti kita sudah sampai misalnya 90 ataupun 95, artinya itu udah lumayan bagus untuk kaidah SEO-nya seperti itu. Dan juga saya jelaskan kembali, RankMath ini bukan hanya patokan ya, tapi RankMath ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam penulisan kaidah SEO seperti itu teman-teman. Walaupun kalian misalnya sudah sampai 100, ya kadang-kadang ada juga yang belum page 1 halaman websitenya. Nah, jadi kita coba terlebih dahulu. Yang pertama silahkan masukkan kata kunci kalian ya. Di sini silahkan kalian ketikkan kata kunci fokus. Misalnya adalah kita pengen menulis sebuah artikel tentang digital marketing. Nah, di sini saya coba ketik digital marketing. Nah, kemudian enter. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah kata kunci ini sudah digunakan atau belum. Caranya silakan kalian scroll ke bawah.
Di sini ada menu tambahan, silahkan kalian klik kiri. Dan di sini ternyata Anda sudah memiliki kata kunci fokus ini. Artinya kata kunci ini sudah pernah kita gunakan. Kemudian kita cari lagi ya. Misal kita cari yang hampir mirip dengan digital marketing. Misalnya strategi digital marketing ya. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu kita cek lagi. Nah, di sini udah checklist hijau ya, artinya Anda belum pernah menggunakan kata kunci fokus ini sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Setelah itu kita coba ketik judul ya di post baru ini. Silakan kalian ketik misalnya 5 strategi digital marketing yang efektif di tahun 2025. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa kalian masukkan kata kuncinya di judul. Tadi kita menggunakan kata kunci adalah strategi digital marketing. Nah, kita bisa lihat untuk SEO-nya 45 dari 100. Setelah itu silahkan kalian ketik lagi. Misalnya nih, teropong pengetahuan. Oh, ini satu Digital Indonesia ya. digitalindonesia.com. Kemudian kita ketik lagi untuk judul website kita. 5 strategi digital marketing yang efektif di tahun 2025. Seperti ini teman-teman. Setelah itu kita bisa langsung saja ini bold aja supaya lebih menarik. Nah, kemudian silahkan kalian masukkan kayak misalnya kata pengantar atau kata sambutan, itu juga bisa. Misalnya ini seperti ini. Halo semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan terus diberikan semangat dan motivasi untuk terus belajar digital marketing di website digitalindonesia.com. Nah, seperti ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Satu Digital Indonesia ingin kembali berbagi artikel tentang 5 strategi. Nah, kita masukkan lagi kata kuncinya teman-teman. Digital marketing yang efektif di tahun 2025. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama untuk penjelasannya berikut ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita kasih judul nih. 5 strategi digital marketing yang efektif di tahun 2025. Kemudian judulnya ini kita buat menjadi paragraf. Mohon maaf, bukan paragraf tapi penajukan 2. Supaya dia lebih besar tulisannya ya. 5 strategi digital marketing yang efektif di tahun 2025. Kemudian kita masukkan 1. Misalnya angka 1 adalah, di sini saya coba berdasarkan ebook saya. Oke, sebentar. Nah, di sini kita coba ya masukkan. Oh, jangan lupa kalian kasih apa itu digital marketing ya. Apa itu digital marketing. Nah, ini jangan lupa
supaya nanti pembaca kalian itu lebih aware seperti itu. Nah, ini kita masukkan, kita copy aja, paste. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita rapikan aja teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah itu, nomor 1 tadi, ya, manfaat belajar. Oke, jenis-jenis digital marketing ya. Search engine optimization. Nah, berarti kalau udah berkaitan dengan search engine optimization, artinya kita menulis artikel di website. Kenapa seperti ini? Karena kalau misalnya kita tulis SEO, itu nggak apa-apa sebenarnya, tergantung dari pemahaman kalian masing-masing ya. Tapi kalau misalnya di sini saya coba untuk lebih enak aja untuk dicerna, jadi saya menulis artikel di website untuk strategi yang pertama. Nah, di sini kita buat penajukan 3. Kenapa penajukan 3? Karena nantinya saya sudah menginstal yang namanya table of contents. Nah, di table of contents itu bakal muncul nih kayak daftar isi. Jadi kalau misalnya kita buat 2 semua, otomatis dia bakal huruf besar semua gitu. Jadi tidak ada subbab. Tapi kalau misalnya kalian pengen dibuat penajukan 2 semua, ya nggak apa-apa seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama menulis artikel di website. Nah, strategi yang pertama untuk digital marketing yang efektif di tahun 2025 adalah menulis artikel di website. Kita bisa menulis artikel tentang apa yang saat ini dibutuhkan oleh pembaca. Dan juga misalnya kalian mempunyai bisnis dan kalian ingin membahas tentang bisnis kalian di website atau artikel. Nah, kemudian kita baca dulu nih, strategi yang pertama untuk digital marketing yang efektif di tahun 2025 adalah menulis artikel di website. Kita bisa menulis artikel tentang apa yang saat ini dibutuhkan oleh pembaca, dan juga misalnya kalian mempunyai bisnis dan kalian ingin membahas tentang bisnis kalian di website atau artikel. Oke, ini kayaknya ada yang kurang. Misalnya kalian mempunyai bisnis dan kalian ingin membahas tentang bagian atau tips bisnis, itu juga bisa. Contohnya kalian mempunyai bisnis jasa grooming kucing, dan di artikel kalian bisa bahas tentang tips untuk merawat bulu kucing agar tidak rontok. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya angka yang kedua menulis artikel di website. Yang kedua adalah contohnya yaitu membuat konten di sosial media. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba buat penajukan 3. Kita bisa membuat konten di sosial media seperti konten tentang motivasi, bisnis, atau tentang pendidikan. Kita juga bisa bahas konten yang berkaitan dengan bisnis kita agar nantinya orang lain bisa penasaran terhadap bisnis yang saat ini sedang kita jalankan. Nah,
membuat konten di sosial media. Kita bisa membuat konten di sosial media seperti konten tentang motivasi, bisnis, atau tentang pendidikan. Kita juga bisa bahas konten yang berkaitan dengan bisnis kita agar nantinya orang lain bisa penasaran terhadap bisnis yang saat ini sedang kita jalankan sehingga bisa menghasilkan penjualan. Seperti itu ya, atau closing. Kemudian yang ketiga adalah misalnya kalau membuat konten di sosial media sudah beriklan. Nah, beriklan di Facebook Ads atau Instagram Ads. Nah, di sini kita juga bisa tawarkan strategi digital marketing yang efektif, yaitu beriklan di Facebook Ads atau Instagram Ads. Nah, strategi yang ke market digital. Nah, jangan lupa kalian masukkan lagi kata kuncinya, marketing yang efektif di tahun. Oke, strategi digital marketing yang efektif pada urutan nomor 3 adalah dengan cara beriklan di Facebook Ads atau Instagram Ads. Ada banyak tutorial yang membahas bagaimana caranya untuk beriklan di FB atau IG, dan kita bisa pelajarinya satu persatu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, tadi udah beriklan di Facebook Ads, Instagram Ads. Nah, di sini kita bisa menggunakan email marketing. Nah, di email marketing ini kita coba lihat ya. Di sini kayaknya saya sudah pernah. Itu ada sosial. Nah, ini email marketing. Email marketing adalah, nah ini kita jelasin aja. Biar nanti orang bisa mengetahui. Tapi kalau misalnya kalian punya ilmu yang lebih tentang ilmu marketing, silakan kalian jelaskan aja lebih detail. Karena di sini waktu ya teman-teman. Jadi nantinya kalian bisa praktik lebih luas lagi kalau misalnya kalian sudah mengetahui dasar-dasarnya. Karena saya di sini hanya memberikan dasarnya aja. Kemudian email marketing, setelah itu lagi nih iklan berbayar udah. Ini social marketing udah. Oke. Sepertinya kita buat 4 dulu aja ya teman-teman. Nah, ini kita ganti aja 4 strategi digital marketing. Nah, ini kita ubah 4 strategi. Sebenarnya yang bagus adalah angka ganjil. Tapi karena di sini kebetulan waktu, jadi saya buat yang lebih ringkas saja. Nah, ini 5 strategi, 4 strategi. Oke. Nah, setelah itu kita bisa cek dulu nih. Nah, untuk SEO kita masih 71 ya. Kita cek dulu di bagian sini. Nah, yang di sini adalah bermasalah yaitu kata kita masih kurang. Yang direkomendasikan adalah 600 kata ya. Jadi kalian wajib untuk menulis banyak 600 kata. Kemudian ini gambar, jangan lupa. Nah, ini kita masukin aja gambarnya. Tambahkan media. Nah, kalau misalnya sudah ada gambar, silahkan kalian bisa langsung masukin aja gambarnya. Strategi digital marketing. Oke, misalnya kita pakai ini aja deh. Strategi digital marketing. Nah, sisipkan. Oke, udah berubah menjadi 74 ya. Ini 74. Kemudian kita tambahkan lagi gambarnya supaya dia lebih menarik lagi. Nah, sebenarnya manfaat dari gambar ini adalah untuk kalau misalnya ada orang lain yang mencari kata kunci ya, misalnya strategi digital marketing dan muncul gambar seperti ini, kemudian mereka mengarahkan ke websitenya. Seperti itu ya teman-teman, itu fungsi dari gambar. Kemudian di sini URL memiliki 89 karakter. Nah, kita coba memperpendek dengan cara klik tombol sosial.
kemudian pilih umum, lalu kita hapus aja nih. Tapi jangan hapus kata kuncinya ya. Nah, misalnya strategi marketing, oke. Ini kita, oke, udah ya, strategi digital marketing di tahun 2025. Yang direkomendasikan adalah 75 huruf ya. Nah, kemudian kita cek lagi, tinggal 3, tautan sumber daya eksternal. Nah, kalau misalnya kalian punya WhatsApp, silakan untuk informasi lebih lanjut tentang digital marketing, bisa klik di sini. Nah, kemudian ini kita blok ya. Kemudian kita tambahkan tautan URL luar. Ini ada sisip atau sunting tautan. Kita masukkan wa.me/6282281038087 seperti itu. Kemudian kita klik buka tautan di tab baru. Fungsinya adalah kalau misalnya mereka klik link ini maka akan dialihkan ke tautan baru seperti itu. Nah, ini kita bold. Setelah itu kita cek lagi. Nah, kami tidak dapat menemukan tautan internal. Nah, kita buat ya, di sini tautan internalnya caranya adalah baca juga. Nah, kita cari tautan internal dari dalam website kita, teman-teman. Satu Digital Indonesia. Nah, misalnya bootcamp kelas digital marketing. Digital marketing. Nah, kayak gini. Kemudian kita blok. Kemudian kita tambahkan tautan internalnya. Paste. Oke, kita buka di tautan baru. Oke, kayak gini ya. Setelah itu, kita cek lagi. Oke, udah aman. Dan kita bisa sama-sama lihat, teman-teman, untuk SEO-nya udah 89. Kalau udah hijau, artinya ini udah lumayan bagus ya, teman-teman. Ini udah direkomendasikan oleh SEO. Nanti tinggal kalian daftar aja ke Google Search Console kalau misalnya kalian belum daftar. Karena kunci dari website kita itu bisa terindeks ataupun bisa tampil di halaman Google yang pertama adalah kalian mendaftar ke Google Search Console. Nah, setelah itu silakan kalian tambahin aja misalnya untuk kategorinya artikel, kemudian tagnya jangan lupa misalnya digital marketing. Nah, seperti itu. Kemudian untuk gambarnya jangan lupa kalian tambahkan gambar unggulan. Fungsi dari gambar unggulan ini pada saat orang mengunjungi website kalian dan membuka artikel yang pertama, kan itu ada cover ya. Nah, setelah itu nanti mereka bakal ngeklik atau enggaknya ya keputusannya tergantung dari gambar andalan kalian. Kalau gambar kalian itu menarik, otomatis orang bakal penasaran. Seperti itu teman-teman ya. Begitulah cara penulisan artikel menggunakan kaidah SEO dengan plugin RankMath. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan juga bagi kalian yang ingin mengikuti bootcamp digital marketing ya, silakan kalian kunjungi website namanya 1digitalindonesia.com. Kemudian kalian buka, cek informasi lebih lengkapnya ada di sini semua ya teman-teman. Oke, dan juga kalau misalnya kalian pengen mendapatkan ebook gratis dari 1 Digital Indonesia, kalian bisa langsung saja hubungi WA yang ada di deskripsi video ini, atau kalian bisa langsung saja cek ataupun kunjungi website 1digitalindonesia.com. Semoga bermanfaat teman-teman, terima kasih.